Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat dosen pengangkut mata kuliah Sains dan Matematika anak usia dini dan rekan mahasiswa yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah kita semua diberi kesehatan. Tak lupa juga kita sanjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Pada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Ketua Tingkat Nur Rahma yang telah memberikan kami kesempatan. Selanjutnya kami akan membahas materi tentang perkembangan dan permasalahan pembelajaran matematika dan sains pada anak usia dini. Oke, baik. Yang pertama, perkembangan pembelajaran matematika. Yang akan dibaca oleh rekan saya, Fakira Mariza, saya persilakan. Di kelompok kami, A. Perkembangan pembelajaran matematika. Perkembangan matematika di luar negeri berpengaruh terhadap matematika dalam negeri. Di dalam negeri, tahun 1984 pemerintah melonsing kurikulum baru, yaitu kurikulum tahun 1984. Alasan dalam menerapkan kurikulum baru tersebut antara lain adanya syarat materi, perbedaan kemajuan pendidikan antar daerah dari segi teknologi, adanya perbedaan kesenjangan antara program kurikulum di satu pihak dan pelaksanaan sekolah serta kebutuhan lapangan di pihak lain, belum sesuainya materi kurikulum dengan taraf kemampuan anak didik, dan CBSA, cara belajar anak aktif, menjadi karakter yang begitu melekat erat dalam kurikulum tersebut. Dalam pembelajaran sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947. Pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Next, ada poin B. Lanjut, Desti. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja A. Matematika tradisional dalam kurung sebelum tahun 1975. Setelah Indonesia terlepas dari penjajahan kolonial, pemerintah
berbenah diri menyusun program pendidikan. Matematika diletakkan sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Saat itu pembelajaran matematika ditekankan ke ilmu hitung. Urutan-urutan materi seolah-olah telah menjadi konsensus masyarakat. Karena seolah-olah sudah menjadi konsensus, maka ketika urutan dirubah sedikit saja protes dan penentangan dari masyarakat begitu kuat. Untuk pertama kali yang diperkenalkan kepada anak adalah bilangan asli dan membilang. Kemudian penjumlahan dengan jumlah kurang dari 10, pengurangan yang selisihnya positif, dan lain sebagainya. Selain itu, pembelajaran matematika tradisional di Indonesia juga mempunyai ciri yang serupa dengan pembelajaran tradisional pada umumnya. Seperti materinya, lebih mengutamakan hafalan daripada pengertian. Menekankan kepada keterampilan berhitung, menekankan kepada anak bagaimana sesuatu itu dihitung, daripada kepada mengapa sesuatu itu dihitung demikian. Lebih mengutamakan kepada melatih otak daripada kegunaannya. Bahasa, istilah, simbol yang dipergunakan tidak jelas. Urutan operasi harus diterima tanpa alasan, dan lain sebagainya. Itulah pembahasannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lanjut pada poin B. Matematika modern. Yang dibacakan oleh Waode Dila Arvina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok kami. Saya akan B. Matematika modern, tahun 1975. Pembelajaran matematika modern resminya dimulai setelah adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika ini muncul karena adanya kemajuan teknologi di Amerika Serikat, perasaan adanya kekurangan orang-orang yang mampu menengani senjata, rudal, dan roket sangat sedikit, mendorong munculnya pembaharuan pembelajaran matematika. Selain itu, penemuan-penemuan teori belajar mengajar oleh J. Piaget, W. Brownell, J. P. Guilford, J. S. Brunel, J. P. Dianes, dan kawan-kawan, dan lain-lain semakin memperkuat arus perubahan model pembelajaran matematika. Brownell Al-Haddad 2005 mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan berpengertian. Teori ini sesuai dengan teori Gestalt yang muncul sekitar tahun 1930, di mana Gestalt menegaskan bahwa latihan hafal atau sering disebut drill adalah sangat penting dalam pembelajaran, namun diterapkan setelah tertanam pengertian pada anak. Dua hal tersebut di atas sangat mempengaruhi perkembangan pembelajaran matematika di Indonesia. Berbagai kelemahan pembelajaran matematika tradisional seolah nampak jelas. Pembelajaran kurang menekankan pada pengertian, kurang adanya kontinuitas, kurang merangsang anak untuk ingin tahu, dan sebagainya. Ditambah lagi masyarakat dihadapkan pada kemajuan teknologi. Akhirnya pemerintah merancang program pembelajaran yang dapat menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Muncullah kurikulum 1975. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, poin C, pembelajaran matematika basic to basic. Yang akan dibacakan oleh Anis Fitriani Mohidi, saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi kelompok 1. C. Pembelajaran matematika basic to basic. Setelah pembelajaran matematika modern diberlakukan, maka masyarakat menilai tingkat keberhasilannya.
Sebagian masyarakat menilai bahwa pembelajaran matematika modern hanya membantu anak yang pandai saja. Anak-anak yang lemah tidak menguasai dalam kemampuan berhitung. Pembelajaran matematika modern dianggap kurang memperhatikan keterampilan dasar, khususnya dalam operasi hitung pada aritmatika. Hal ini karena matematika modern terlalu berorientasi pada struktur, aksiomatik, abstrak, analisis, keakuratan notasi, dan bahasa. Akibatnya pada tahun 1970 di Amerika Serikat muncullah gerakan yang mengubah pembelajaran matematika dari mengutamakan kepada penemuan struktur bahasa, simbol atau notasi yang akurat, aksiomatik, abstrak, pengertian, dan semacamnya kepada keterampilan dasar, basic skill. Gerakan ini dinamakan gerakan back to the basic, tetapi peristiwa yang terjadi di Amerika tersebut disalahartikan oleh orang-orang di negara kita. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya gerakan basic to the basic, pembelajaran matematika modern ditinggalkan dan kembali ke berhitung lama. Selain itu, walaupun gerakan basic to the basic mengutamakan keterampilan dasar, tetapi hasil belajar anak tetap masih menurun. Baiklah, poin D, pembelajaran matematika masa kini akan dibacakan oleh Bu Ode Siti Nur Aisyah. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi D. Pembelajaran matematika masa kini. Pembelajaran matematika masa kini adalah pembelajaran era 1980-an. Hal ini merupakan gerakan revolusi matematika kedua. Walaupun tidak sedahsyat pada revolusi matematika pertama atau matematika modern, revolusi ini diawali oleh kekhawatiran negara maju yang akan diusul oleh negara-negara terbelakang saat itu, seperti Jerman Barat, Jepang, Korea, dan Taiwan. Pembelajaran matematika ditandai oleh beberapa hal, yaitu adanya kemajuan teknologi mutakhir seperti kalkulator dan komputer. Perkembangan matematika di luar negeri tersebut berpengaruh terhadap matematika dalam negeri. Di dalam negeri, tahun 1984, pemerintah melaunching kurikulum baru, yaitu kurikulum tahun 1984. Alasan dalam menerapkan kurikulum baru tersebut antara lain, adanya syarat materi, perbedaan kemajuan pendidikan antar daerah dari segi teknologi, adanya perbedaan kesenjangan antara program kurikulum di satu pihak dan pelaksanaan sekolah, serta kebutuhan lapangan di pihak lain. Kebutuhan lapangan di pihak lain belum sesuai materi kurikulum dengan taraf kemampuan anak didik. Dan CBSA atau cara belajar anak aktif menjadi karakter yang begitu lekat erat dalam kurikulum tersebut. Ciri-ciri pembelajaran matematika masa kini yaitu 1. Kalkulator dan komputer harus digunakan maksimal mungkin. Kedua, pembelajaran matematika harus menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Ketiga, semua anak didik harus mendapatkan pembelajaran matematika lebih lama. Keempat, guru-guru matematika harus meningkatkan diri. Kelima, pembelajaran matematika harus efektif dan efisien. Keenam, evaluasi harus dengan alat ukur yang lebih luas konvensional. Next. Lanjut pada poin Nah, itu saja. Saya kembali.
Saya persilakan kepada Wan Nurima. Iya, terima kasih moderator. Terima kasih moderator atas penyampaian kepada saya. Saya akan membacakan poin E, yaitu karena adanya kecemasan akan kemajuan teknologi di negara baru, misalnya Jepang, Korea, dan Jerman. Bila matematika modern dijuluki sebagai revolusi pertama, maka timbulnya matematika pada tahun 80-an atau matematika masa kini dijuluki sebagai revolusi kedua. Revolusi kedua ini sebenarnya tidak sebesar revolusi pertama. Kegiatan yang meningkat pada pembelajaran matematika masa kini adalah meningkatkan pada pembelajaran matematika masa kini adalah peningkatan jumlah jam untuk pembelajaran matematika dan penggunaan alat-alat teknologi canggih. Kalau timbulnya kebijakan-kebijakan baru pada The Ohio State University, Sombulus misalnya biasanya mau menerima setiap tamat, tapi setelah tahun 1982 yang dapat diterima adalah yang mengambil jalur perguruan selama 3 tahun juga Roosevelt 1990. Persyarat Poin F, permasalahan pembelajaran matematika untuk anak dari yang sudah diajarkan. Para orang tua mengetahui bahwa anak mereka sudah bisa berhitung dan sangat cerdas dalam membedakan warna dan mereka dituntut untuk bisa lebih. Dari sinilah masalahnya timbul. Orang tua tidak menyadari jika nanti anak akan bosan dengan pembelajaran tersebut karena merasa sudah bisa dan anak akan menyimpang menjadi seorang anak yang sulit menerima pembelajaran. Lanjut poin G, kendala yang sering terjadi di sebuah lembaga PAUD. Yang pertama, perasaan takut para pendidik. Kedua, masih banyak pendidik yang hanya menerapkan pelajaran. Yang ketiga, kurang kreativitasnya pendidik. Yang keempat, sulitnya menerapkan logika matematika pada anak usia dini. 5, tidak semua anak mau mengikuti pelajaran yang diberikan. 6, tuntutan orang tua wali dapat membumbungkan optimisme guru. Yang poin ke H, solusi untuk menerapkan pembelajaran matematika pada lembaga PAUD. Yang pertama, pendidik harus menerapkan prinsip belajar dan menyelipkan materi matematika dalam permainan. Kedua, pendidik harus lebih inovatif, mencari sumber referensi pembelajaran yang lebih kreatif. 3, memperbanyak referensi permainan melalui media sosial. Keempat, menerapkan prinsip matematika saat hendak memberikan pembelajaran matematika permulaan. Kelima, memperbanyak permainan pada anak yang melibatkan kognitif, sehingga anak lama-kelamaan akan menjadi bisa. Itu saja materi presentasi kami. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman apakah ada yang belum paham agar bisa bertanya. Saya persilakan setiap kelompok 1 perwakilan. Moderator atas nama Asfiati kelompok. NIM dan kelompok berapa? Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asfiati, NIM A1H1-19043, perwakilan dari kelompok 4. Langsung saja pertanyaan saya adalah, kegiatan bagaimanakah yang meningkatkan pembelajaran matematika masa kini? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Aspiati. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Saya moderator. Siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, nama saya Nur Rahman, NIM 022, perwakilan kelompok 2. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu, apa pentingnya pendidikan sains dan matematika pada anak usia dini? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Sudah kelompok 2. Selanjutnya kelompok lain lagi. Kasma, saya Kasma. Saya persilakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Surfiati, NIM 058, perwakilan kelompok 5. Langsung saja pertanyaannya. Disebutkan apa masalah-masalah modern pada anak usia. Baik, terima kasih kepada Wode Sulfiani. Selanjutnya lagi satu kelompok lagi, kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan kepada Sumantri. Baiklah, langsung saja pertanyaan saya itu, apa yang melatar belakangi terjadinya permasalahan pembelajaran matematika ada pada anak usia dini, serta sebutkan peran apa saja yang harus dilakukan oleh guru dalam menangani permasalahan berikut. Terima kasih kepada semua forum yang telah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan Wode Sulfiani akan dijawab oleh teman saya, Asreni. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wode Sulfiani. Yang pertanyaannya yaitu, sebutkan apa kelemahan pada matematika modern anak usia dini. Yang pertama yaitu matematika modern new maths terlampau deduktif. Kedua, matematika modern kurang bersifat konkret. Ketiga, matematika modern dianggap kurang ada hubungan di bidang lain. Keempat, klien juga menyebutkan bahwa matematika modern terlalu banyak mengandung topik yang kurang berfaedah. Kelima, masalah lain seperti juga dianggap masyarakat di negara kita adalah adanya keluhan yang muncul dari pihak keluarga. Keenam, matematika modern nampaknya sangat membantu bagi anak yang tergolong pandai, sedangkan untuk anak-anak yang lemah semakin terseret dan amat lemah dalam kemampuan berhitung. Ketujuh, pengajaran matematika modern dinilai kurang memperhatikan kemampuan dasar, khususnya dalam operasi hitung matematika sebagai akibat terlalu berorientasi pada struktur analis dan kealuratan notasi dan bahasa. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Setelah tadi jawaban dari kelompok saya, selanjutnya dari forum, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Saya persilakan. Dengan Wode Sulfiani sudah dijawab oleh Asreni. Bagaimana dengan Wode Sulfiani? Bisa diterima? Belum masuk kah Wode?
Bagaimana dengan Wode Sulfiani? Bisa diterima? Ya, saya terima. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Aspiati yang akan dijawab oleh Anis Fitriani Mohidi. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Anis Fitriani Mohidi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aspiati. Adapun pertanyaannya yaitu, kegiatan bagaimanakah yang meningkatkan pembelajaran matematika masa kini? Pendidikan matematika masa kini diupayakan sedemikian sehingga pokok persoalan tetaplah apa yang dikerjakan siswa di dalam kelas, di mana guru mempunyai fungsi utama sebagai fasilitator atau peran melayani kebutuhan pengetahuan matematikanya melalui berbagai fasilitas dan sumber daya. Adapun kegiatannya itu satu, kejelasan. Seorang guru akan memberikan sebuah informasi jelas, berarti dia harus menyajikan informasi tersebut dengan cara-cara yang mampu membuat siswa mudah memahaminya. 2. Variasi guru atau variabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang sengaja dibuat guru untuk menyajikan materi pembelajaran. 3. Orientasi tugas. Karakteristik utama pembelajaran langsung adalah mengorganisasikan dan menstrukturkan lingkungan belajar secara baik di dalam aktivitas guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pentingnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran dijelaskan oleh beberapa ahli. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh sejumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk mengerjakan tugas akademik yang sesuai. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah dari forum ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Saya persilakan. Lebih dahulu Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Astiati yang pertanyaannya, kegiatan bagaimanakah yang meningkatkan pembelajaran matematika masa kini? Kegiatan yang meningkatkan pada pembelajaran matematika yang meningkatkan pembelajaran matematika masa kini dalam mendalami pelajaran tersebut. Alat teknologi, komputer dan komputer. Mungkin saja saya kembalikan kepada moderator. Yang meningkatkan pembelajaran matematika masa kini dalam mendalami pelajaran tersebut. Alat teknologi, komputer dan komputer. Mungkin saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fondi. Mungkin nanti sebentar dikirim di grup jawaban tambahannya. Bagaimana dengan Aspiati?
kasih atas jawaban dari kelompok diskusi dan tambahannya. Jawabannya saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Sumantri yang akan dijawab oleh Silfitri Handayani. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sumantri. Apa yang melatar belakangi terjadinya permasalahan pembelajaran matematika pada anak usia dini? Sebutkan peran apa saja yang harus dilakukan guru dalam menangani permasalahan berikut. Berkenan dengan pembelajaran konsep matematika, ada yang melatar belakangi permasalahan anak yang kesulitan dalam memahami konsep matematika melalui aktivitas yang sudah diajarkan di TK. Pemahaman anak masih sebatas menghafal, sehingga anak diminta untuk mengaplikasikan ke dalam lembar kerja siswa. Anak cenderung verbalisme. Hal ini terlihat pada anak dapat menyebutkan bilangan 1 sampai 10 bahkan lebih, tetapi saat dihadapkan pada benda berikut anak tidak dapat mengasosiasikan antara bilangan yang disebut dengan semua benda yang ditunjukkannya. Lalu ditemukan juga beberapa anak mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit, sama banyak, dan sulit dapat mengenal simbol angka yang ditunjuk. Adapun faktor penyebab masih rendahnya kemampuan mengenal konsep bilangan, penggunaan metode maupun pendekatan yang kurang tepat dan masih bersifat konvensional, format dan lebih sering menggunakan lembar kerja. Proses pembelajaran yang monoton akan mengakibatkan anak merasa jenuh, cepat bosan, tidak kreatif dalam berpikir, dan tumbuh sikap negatif pada diri anak terhadap aktivitas belajar berhitung. Adapun masalah tersebut, rendahnya kemampuan mengenal konsep bilangan anak dalam pembelajaran berhitung di teknik pembelajaran mengenal konsep bilangan yang kurang menyenangkan, guru-guru yang kurang kreatif dan memberikan pembelajaran tentang konsep bilangan, kurangnya waktu yang diberikan dalam pembelajaran mengenal konsep bilangan. Lalu sebutkan peran apa saja yang harus dilakukan guru dalam menangani permasalahan berikut. Yang pertama, menanamkan rasa percaya diri kepada anak sejak dini. Berilah motivasi dan ungkap fakta-fakta menarik tentang matematika, tentang pelajaran matematika pada anak usia dini. Jangan dibuat tegang, buatlah pelajaran matematika menjadi menyenangkan dan santai. Selama proses pembelajaran, jangan pernah ada paksaan sama sekali. Lalu gunakan teknologi sebagai media agar anak menyukai matematika. Itu dia tadi jawaban saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Itu saja jawaban dari kami. Saya ke forum, bagaimana, apakah ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada lagi, kembalikan ke penanya. Baik, saya rasa jawabannya sudah benar. Jawabannya Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma. Saya persilakan kepada Saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma. Pertanyaannya, jelaskan apa pentingnya pendidikan sains dan matematika untuk anak usia dini. Banyak manfaat yang bisa diperoleh jika anak sejak dini telah diperkenalkan dengan sains. Sains melatih anak bereksperimen dengan melaksanakan beberapa percobaan
memperkaya wawasan untuk selalu ingin mencoba dan mencoba, sehingga sains dapat mengarahkan dan mendorong anak menjadi seorang yang kreatif dan penuh inisiatif. Sains membiasakan anak-anak mengikuti tahap-tahap eksperimen dan berpikir logis dan urut atau sistematis. Di samping itu dapat pula melatih anak bersikap cermat, karena anak harus mengamati, menyusun prediksi, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, tujuan pengenalan matematika pada anak usia dini adalah agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung matematika. Sehingga pada saat nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih kompleks. Pengetahuan tentang matematika sebenarnya sudah diperkenalkan sejak mulai usia lahir sampai 6 tahun. Adapun juga manfaat permainan matematika pada anak usia dini adalah membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menghindari ketakutan matematika sejak awal, membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan bermain, bercerita, dan bernyanyi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desti. Selanjutnya dari kelompok kami juga ingin memberi tambahan. Saya persilakan kepada WOD Siti Nur. Baik, terima kasih moderator. Saya dengan WOD Siti Nur Aisyah. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Nur Rahma yang pertanyaannya adalah jelaskan apa pentingnya pendidikan sains dan matematika untuk anak usia dini. Pengenalan sains selain penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan anak yang mampu berpikir kritis, logis, dan kreatif, yang harus dilatih sejak usia dini supaya dapat berkembang menjadi mental yang positif bagi anak di masa yang akan mendatang. Selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan aktualisasi dan kesiapan anak dalam mengisi kehidupannya. Pengembangan pembelajaran sains pada anak dikemas sedemikian rupa, maka kematangan pada aspek-aspek pengembangan dalam diri anak akan semakin baik. Artinya, jika akumulasi dari dampak pembelajaran sains itu terus berkembang, akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan anak untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan yang lebih luas. Pembelajaran sains yang kondusif akan bermakna dalam penyiapan anak sebagai sumber daya manusia dan investasi bagi kepentingan kehidupan bangsa dan negara. Pengembangan pembelajaran sains yang kondusif pada anak usia dini merupakan prediktor tersedianya warga negara yang berkualitas di masa mendatang, serta pembelajaran sains bagi anak usia dini merupakan prediktor karir dan masa depan anak yang cerah. Selain itu, matematika merupakan momok bagi sebagian orang dari anak usia dini hingga orang dewasa. Akan tetapi, matematika merupakan fondasi bagi ilmu pengetahuan. Pembelajaran matematika bagi anak usia dini sangat diperlukan karena matematika memainkan peran penting di dalam kurikulum anak usia dini. Anak usia 3, 4, dan 5 tahun sedang mengembangkan keterampilan kognitif yang memungkinkan mereka untuk berpikir dan bernalar tentang bilangan-bilangan dan kuantitas. Menurut May 1995,
dalam Seifeld and Wasik mengemukakan bahwa salah satu tujuan dari pengalaman di taman anak-anak ialah menanamkan di dalam diri anak kecintaan kepada matematika. Hal ini dikarenakan pembelajaran matematika pada anak bertujuan untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan kerjasama. Menurut The National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000 dalam Civil and Wasik 2008 mengemukakan bahwa fondasi bagi pengetahuan matematika harus mulai pada tahun dini. Senada dengan pengenalan tersebut, Principles and Standards School Mathematics dalam Seifeld dan Wasik menyatakan dasar bagi perkembangan matematika anak dibangun pada tahun dini. Matematika dibangun oleh keingintahuan dan semangat anak-anak dan tumbuh secara alami dari pengalaman mereka. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika penting diberikan sejak dini agar anak mampu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan matematika yang memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja pada masa mendatang yang menekankan pada kemampuan memecahkan masalah. Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Mungkin tidak lagi, saya kembalikan di penanya. Bagaimana dengan Baik, atas jawaban dari kelompok 1 saya terima dengan baik. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kami. Selanjutnya saya ingin memberikan sedikit kesimpulan. Sains adalah proses sepanjang hayat, sebagaimana belajar berhitung. Anak-anak dari segala jenis usia akan memperoleh manfaat dengan menganalisis keadaan-keadaan di sekitarnya yang mengandung unsur sains. Anak-anak perlu didorong agar memperoleh lebih banyak pengalaman sains di alam, kemudian menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mereka lihat, menanyakannya, dan menganalisis cara peristiwa-peristiwa itu terjadi. Saran dari kami yaitu bagi pengembang pembelajaran sains pada anak usia dini, hendaklah kita memahami terlebih dahulu tujuan sains secara komprehensif dan karakteristik perkembangan anak usia dini dengan menerapkan konsep bermain yang menyenangkan. Gunakan menghindari rasa jenuh, bosan pada anak, serta mempertahankan perhatian. Baik, telah kita saksikan bersama pemaparan materi dari kelompok 1, yaitu materi perkembangan dan permasalahan pembelajaran matematika anak usia dini. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Semoga ilmunya bisa kita ambil. Mungkin itu saja kita untuk hari ini. Saya akhiri dengan doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.